Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya dengan saya di channel Soleh Badminton. Untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips ya dan resep bagi pemain pemula ya supaya terhindar dari cedera. Karena ini bahkan banyak ya yang terkadang menyepelekan hal-hal kecil hingga menimbulkan cedera yang fatal ya sehingga kita tidak bisa bermain bulu tangkis. Nah, untuk itu bisa simak video saya berikut ini. Nah, sebelumnya yang bagi teman-teman semua yang baru nonton channel saya, bisa dukung channel saya dengan cara tekan tombol subscribe di bawah ini dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasinya. Dan bagi teman-teman yang sudah mengikuti video saya mengucapkan terima kasih banyak ya. Oke, langsung saja ya kita ke materinya ya. Jadi untuk kesempatan kali ini saya tidak bisa mempraktekkan secara ini ya, tidak bisa mempraktekkan secara langsung ya ataupun di atas lapangan karena posisi saya berada di ruangan ya, yang jelas di ruangan, jadi tidak bisa mempraktekkan di lapangan. Jadi saya ingin berbagi tips ini secara teorinya aja. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama yang perlu diperhatikan supaya terhindar dari cedera ya, penggunaan raket yang benar. Jadi penggunaan raket yang benar ini sangat penting sekali ya. Yang jelas untuk pertama bagi pemain-pemain pemula, kita benarkan dulu cara megang raketnya ya. Jadi bagi teman-teman mungkin yang belum tahu bisa tanya-tanya kepada pemain-pemain yang lebih profesional ya di lapangan ataupun yang sudah berpengalaman. Jadi kita nanya-nanya dulu bagaimana cara megang raketnya dengan benar ya. Karena ini sangat berdampak sekali ya dengan cedera pergelangan tangan sama siku serta bahu ya kalau seandainya cara megang kita sudah tidak benar ya. Terus kemudian power kita ataupun permainan kita juga tidak bisa maksimal karena salah memegang raketnya ya. Terus dari raket ini sendiri itu kita harus tahu juga ya untuk tarikan senarnya. Jadi untuk idealnya 26 sampai 27 lbs, tapi kalau semakin tinggi tarikannya senarnya maka semakin bagus ya. Dan juga kita juga nggak begitu banyak mengeluarkan tenaga ya karena sudah didorong dengan tarikan senar itu. Jadi kita kan lebih dominan memukul shuttlecock ya dengan ini kalau dengan tangan. Kalau seandainya kita itu lebih banyak menguras tenaga atau kita memaksakan, maka hal tersebut justru akan menyebabkan cedera ya pada di bagian tangan kita. Terus kemudian untuk tingkatan yang lebih tinggi lagi, mungkin untuk pemula nggak begitu mengetahui ya hal ini, tapi untuk pemain-pemain atau atlet bulu tangkis mungkin sudah tahu dan sangat mempertimbangkan hal ini ya, yaitu kita harus tahu balance point raket ya. Kenapa kita harus tahu? Karena balance point raket ini sangat mempengaruhi gaya permainannya kita ya. Jadi permainannya kita lebih maksimal. Nah, saya akan jelaskan. Jadi untuk gaya permainannya tipe penyerang itu menggunakan raket yang dengan berat yang berada di kepala ya, yaitu yang dinamakan dengan head heavy ya, yaitu di atas panjangnya 29 cm. Kemudian untuk gaya kombinasi yaitu menyerang dan bertahan menggunakan even balance ya, yaitu berat raket berada di posisi tengah ya. Kalau seandainya kita bisa mengukur raketnya itu dengan telunjuk jari ya, jadi raketnya kita taruh di atas sini. Nah, kita cari keseimbangannya dengan telunjuk. Kemudian untuk gaya permainannya bertahan menggunakan head leg ya, yaitu berat raketnya itu berada di pangkal atau di pegangan. Jadi hal itu yang perlu diperhatikan untuk dari segi raketnya. Untuk tips yang kedua yaitu pegangan dan pemanasan. Ini sangat penting sekali dan sangat dominan ya, dan memang harus benar-benar dipastikan karena ini salah satu yang sangat berdampak atau berefek sama cedera ya, karena melalaikan hal ini. Jadi untuk seorang pemain baik itu pemula ataupun semua di bidang olahraga harus melakukan hal ini ya. Oke, jadi untuk peregangan sendiri saya tidak bisa mempraktekkan ya karena saya posisi berada di ruangan. Jadi besok saya akan bikinkan video. Untuk video berikutnya saya di sini mau ngasih tahu teorinya saja ya.
Yang jelas untuk pemain-pemain atlet setidaknya itu membutuhkan waktu 20 menit sampai 30 menit ya untuk melakukan peregangan dan pemanasan. Tapi ini saya bagikan tips atau triks ya bagi teman-teman atau yang mempunyai sejenis pekerjaan atau rutinitas ya. Ada trik untuk mempersingkat peregangan ini ya. Jadi yang pertama kita harus tahu titik krusialnya dulu ya. Titik dimana kebanyakan yang terjadi cedera ya pada di bagian tubuh kita. Jadi untuk pemain bulu tangkis ini yang sering terjadi itu di bagian tangan, bagian pinggang, sama bagian kaki ya. Nah, 3 hal itu yang memang harus benar-benar kita pastikan ya, supaya tidak ketarik ototnya ya. Jadi untuk pegangan sendiri dari tangan meliputi dari bahu, siku, sama pergelangan tangan. Terus kemudian untuk pinggang biasanya sering-seringnya cederanya di sini ya, pinggang bagian bawah. Terus untuk kaki sendiri lutut dan ankle ya, ankle atau pergelangan kaki. Jadi 3 hal itu. Nah, untuk pemanasannya bisa kita gerak-gerakan ya dari tangan, pinggang sama di kaki. Jadi 3 hal itu sudah cukup ya. Kalau seandainya itu semua sudah cukup, itu kita bisa langsung ngajak teman untuk bermain di lapangan ya. Kenapa kita harus melakukan peregangan atau pemanasan? Yang jelas yaitu yang pertama supaya otot-otot kita tidak tertarik ya, dan membantu kita lebih maksimal saat bermain ya. Jadi tubuh kita itu lebih fleksibel ya saat bermain dalam sesi pertandingan ya. Untuk trik yang ketiga yaitu kita benarkan teknik dasar ya. Teknik dasar itu meliputi cara memegang raket, terus kemudian cara memukul raket, dan yang terakhir yaitu footwork ya, atau langkah kaki kita harus benar ya. Nah, tiga-tiganya ini sangat berpengaruh sekali. Kalau seandainya salah satu dari 3 ini tidak dikuasai, kita pun juga tidak bisa maksimal ya saat bermain, dan banyak tenaga yang kita keluarkan ya, sehingga kita memaksakan otot kita sehingga menimbulkan cedera. Oke, jadi untuk footwork sendiri yang jelas ya bisa ditonton video saya ya yang sebelumnya sudah saya upload. Terus untuk cara megang raketnya juga sudah saya jelaskan untuk video-video saya yang kemarin. Terus cara memukulnya juga ada teknik sendiri ya. Jadi 3 hal itu harus dikuasai. Kenapa kita harus menguasai tiga-tiganya itu? Karena itu sangat mempengaruhi saat kita bermain ya. Jadi kalau seandainya tidak dikuasai, kita main pun juga penampilannya buruk ya. Dan kemudian kita pasti akan ini ya, banyak tenaga yang keluar dengan sia-sia ya karena kesalahan 3 teknik itu ya, yang meliputi 3 teknik itu tadi. Terus kemudian untuk tips yang keempat yaitu jangan memaksakan diri ya, atau jangan bermain terlalu over. Jadi kalau seandainya kita bermain jangan berjam-jam ya kita bermain, karena saat kita memaksakan hal ataupun olahraga entah itu apapun pasti bukannya sehat tapi malah kita bikin sakit ya badan ya ataupun cedera, yaitu karena kita memaksakan otot-otot kita. Yang jelas badan kita capek tapi kita paksakan ya, itu tidak bagus. Untuk tips yang kelima yaitu sepatu. Mungkin ini sepatu hal yang sepele ya buat teman-teman semuanya, tapi ini sangat penting sekali ya. Contohnya seperti kita saat bermain sepak bola di lapangan besar ya, itu juga ada sepatu khususnya. Jadi sepatu sepak bola yang di lapangan besar itu juga tidak bisa dipakai di bagian olahraga lainnya ya, karena emang disesuaikan dengan rumput. Jadi di telapak sepatunya itu ada gigi-giginya yang untuk mengerem di bagian rumput lapangan. Di badminton juga iya. Sebenarnya kalau badminton ini hampir mirip dengan sepatu voli ya, karena untuk mengantisipasi ketika kita melakukan jumping smash ya, untuk pendaratan atau tumpuan ini ya kaki kita ya. Jadi telapakannya memang harus lebar ya, tidak ngepres. Untuk itu sepatu badminton ini kalau bisa ya pilihnya sepatu badminton ya, jangan sepatu yang di bidang olahraga lainnya, karena ini sangat berpengaruh sama cedera kaki. Dan juga kita kan menggunakan footwork ya, langkah-langkah panjang ataupun kita melakukan dari kita
mengambil bola netting, kemudian kita mengejar bola yang di lob ke belakang ya. Jadi kita footwork ataupun langkah kakinya juga harus benar, diimbangi dengan sepatu yang benar juga. Sepatu itu biasanya kalau badminton itu tergantung sama telapakannya atau di bawahnya ya. 5 tips itu saja yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Dan bila ada teman-teman atau yang nonton video ini ada ide ataupun sesuatu yang memang ada kesalahan dari saya, bisa dicoret-coret di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.